Bang. Ini nek ora bahaya banget ya. 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 Oh begitu. Ya, repot banget nyabrang, repot banget ya. Harian ya. Objek wisata Bojong Sari banyune pada metu nang endi-endi. Tuk banyumu dalan sumur sinasaban. Dadi siji kali kemusuk kebuntutane. Ini ruang kantor ya Ibu ya. Ruang kantornya ini wangi, bersih, tertib, cerah, ceria. Seluruh guru hari ini hadir. Luar biasa. Seluruh personel ada berapa? 20 itu sudah ada CCTV juga ya. Ini guru paling sepuh tuh. Espajet. Hampir. Kayak kepala sekolah gitu. Nah, itu semangat ya Bu. Oh, semangat. Yang tua itu biasanya memberikan contoh-contoh yang baik. Ya kan? Contoh yang baik yang luar biasa. Yang tidak. Ini halamannya cukup luas ya Pak. Kalau sehabis hujan ya begitu ya. Jenengan di sini sejak tahun berapa? Berapa? Sing digagas dening Bapak Bupati. Kolam renang ora lumrah gedene. Kebanggaan Purbalingga tangga. Kita mulai aja, Bu. Ya. 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 Halo, Bu Pri. Sehat Ibu. Kelas pinten? Kelas 6. Kelas pinten Ibu? Bu Sinten? Bu Sinten? Kelas berapa? Kelas berapa Ibu? Bu Sinten? Kelas berapa Bapak? Enggak, iya. Pak Sinten? Ibu Bu Sinten? Kelas berapa? Luar biasa. Ibu Sinten? Luar biasa. Kelas berapa? Waduh, luar biasa. Kelas pinten Ibu? Bu Sinten? Oh, balik ya. Ibu Sinten, kelas pinten? Ibu Sinten, kelas 1. Ada yang paling penyabar gitu, oke? Ibu Sinten, nopo? Waduh, luar biasa. Penyabar juga ya Bu ya. Kelas pinten Pak Bapak? Olahraga Pak. Waduh, luar biasa. Betul. Bapak Sinten, tutuat Bapak Putu, tutuat. Atau kelas berapa Pak Junet? Kelas 8. Kelas 6, luar biasa. Monggo. Bapak situ? Walah, bukan perempuan ya, lanang ya temenan ya. Asli lanang ya. Kelas kelas berapa? Pas kali gitu, luar biasa gitu. Masih ada yang di dalam. Monggo Bapak. Bapak Sinten? Waduh, kelas pinten Bapak? Luar biasa. Oke, Bapak. Ini Asmo Pak Imam nggih. Pak Imam Heruanto nggih. Ngasta kelas pinten Bapak? Perpus Sekolah Administrasi Pak. Tidak apa-apa, suatu pengabdian untuk nusa bangsa negara nggih Pak Imam nggih. Selamat berjuang, selamat menaikkan tugas. Matur nuwun Pak. Nggih. Monggo. Nanti Bu Rahma bersama kami kita memakan masalah itu, permisi dan lain-lain. Kita santai saja Pak Bambang, kita belajar bersama nggih. Semoga Pak Sudianto di kelas daya akhir-akhir tugas ini tetap berikan inspirasi dan tinggalan yang boleh. Berarti nanti tanggal Januari. Ya, tapi Desember ini tinggal 4 hari. Tapi Desembernya jangan Desember kelabu ya. Ya, Desember kelabu selalu menghantui. Yang menjadi September ceria. Pada yang terhormat Bapak Ari Suseno SPDI, disilakan untuk melafalkan doa supaya kegiatan pada hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah.
Kepada Pak Ari Suseno disilakan. Allahumma yassir lana fi umurina, Allahumma yassir lana fi dinina, Allahumma yassir lana fi dunya wal akhirah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Pertama ini sudah oke lah, boleh. Kemudian kisi-kisi sikap, kisi-kisi pengetahuan, kisi-kisi pengetahuan. Administrasinya betul lagi Pak Seno. Terus ini baru soal pengetahuan. Ada skor. Ini Pak Seno selalu beragama di sini mencantumkan ada kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan itu dilakukan untuk apa Pak Seno? Ya, untuk mengembangkan untuk mengembangkan pengetahuan anak. Jadi anak yang tadinya baru tahu saja nanti dikembangkan lagi dengan jadi ilmunya nanti lebih luas saja. Iya. Kadang ilmu agama kita sambungkan dengan ilmu alam, ilmu sosial, kemasyarakatan. Jadi itu pengayaan, di situ ada asosiasi ya untuk untuk perkembangan anak juga nanti lebih paham. Jadi ternyata di pembelajaran agama ternyata bisa ada pembelajaran IPA juga, sosial juga. Itu namanya mengasosiasikan Pak, menghubungkan kan. Itu memang lewat pengayaan ya. Iya kan? Kemudian ini di sini jenengan mencantumkan juga ada remedial teaching ya. Remedial penjenengan lakukan untuk apa Pak Seno? Untuk anak-anak yang kita kumpulkan dari beberapa kelas yang kira-kira anak tersebut itu belum memenuhi KKM, ya, nanti kita kumpulkan lalu kita beri untuk pengulangan sebenarnya. Remedial itu mengulang kembali materi dan juga evaluasi soal-soal yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh mereka sebenarnya. Ini gini, ketika melakukan remedial itu materinya dijadikan lebih sulit apa lebih permudah? Kita dipermudah, ya dipermudah. Jadi ada tahapannya. Jadi soalnya kan ada, misalnya ada 10 Pak. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Tingkatan yang mudah mungkin 40%, nanti yang sulit, yang sedang 20%, lalu yang sulit berikutnya 40%. Gitu ya, itu luar biasa. Ada tingkatannya. Syukur-syukur sudah tidak ada remedial. Ini yang terhormat Bapak Guru Agama. Ini administrasi. Panjenengan selaku guru pendidikan agama dan budi pekerti, apa yang Anda lakukan agar pembiasaan dan pembudayaan karakter di sini bisa menjiwai setiap siswa panjenengan? Setiap hari kita memberikan motivasi kepada anak dan juga tentunya adalah kebiasaan kita, perilaku kita juga. Jadi kita mencontohkan kepada anak, nanti anak menirukan apa yang menjadi kebiasaan. Jadi kalau yang di sini yang kita itu sebelum pembelajaran itu biasanya kita membaca juz amma dulu. Lalu kalau zuhur itu kita sholat zuhur berjamaah. Di samping itu ada kegiatan untuk pengembangan ekskul lagi seperti tilawah, PTQ. Masuk ini Indonesia pendidikan karakter akhlakul karimah ya. Tolong anak ditekankan pada saat pamit akan belajar ya, ke orang tua juga kepada guru, dan setelah pulang ditekankan sekali. Kemudian doa-doa harian Pak. Oke, silakan mantap. Harapan bos enjoy saja ya Bu Rema ya. Kemudian jenengan ketika akan menyusun RKAS, apa yang jenengan lakukan terhadap teman-teman? Menyusun RKAS mendata kebutuhan sekolah yang sekolah. Apa-apa saja yang dibutuhkan di sekolah, lalu mencari tahu anggarannya berapa, karena nanti kan disesuaikan dengan pagu yang ada dari pusat seperti itu Pak. Di situ kan ada regulasinya. Kalau jenengan tadi ketika ada pagu, regulasi pos itu ada Bu. Dan regulasi tentang standar pembiayaan itu jenengan harus dipegang ya Bu ya. Sebagai pedoman panjenengan menyusun RKAS, kemudian membuat peng-SPJ
Buku-buku yang harus penjenengan kerjakan apa saja Bu dalam pos itu? Seperti buku kas. Ya buku kas umum, Terus? lalu tunai, pembantu tunai, Iya. ada buku bank, Iya. buku pembantu pajak, lalu ada itu apa? Yang rincian objek belanja harus ada. Ada ya? Iya, modal juga Modal. harus ada. Modal juga harus ada ya. Dengan masih RPP Kurtilas apa Kumar? Sekarang ke semester ini, tahun ini kan kelas 1 sudah kumar, Pak. Kumar, ya. Pakai yang kumar. Dan jenengan membuat modul ajar ya. Enggak, bentar mau belajar. Nah, untuk membuat modul ajar apa yang penjenengan lakukan prosesnya? Ya, ini pertamanya untuk kalau sekarang kurikulum merdekaan pakainya mapel. Jadi mapel apa yang mau disampaikan, kemudian dilihat ada CP, ada TP. Iya, iya, CPTP ya. Ya. CPTP kemudian di situ ada modul ajar ya. Ada, Pak. Menurut jenengan modul ajar yang dicontohkan itu benar apa belum? Ya. Kalau menurut saya sih monggo Bapak yang memeriksa, kalau menurut saya sih insya Allah ya sekemauan saya Pak lah. Oleh sebab itu kan di situ ada prinsip penjenengan harus mengadaptasi. Mengadaptasi sesuai dengan kondisi real sini. Jadi kalau modul ajar tidak sesuai dengan kondisi realisasi sini ya diadaptasi. Disesuaikan. Diadaptasi. Dan selain diadaptasi kan ada dimodifikasi. Karena dimodifikasi itu sesuaikan dengan penjenengan sing arep lakoni. Saya perbaiki materi itu lagi memberikan soal-soal yang kira-kira itu bisa memperbaiki hasil belajar. Melakukan revisi setelah sekali ternyata tidak ada perubahan, saya lakukan 2 atau 3 kali. Itu sangat menarik. Saya tidak Jadi begini Bu, hal yang menarik itu pada penilaian. Okay? Penilaian itu juga harus disupervisi oleh kepala sekolah loh. Okay? Selain supervisi administrasinya yaitu persiapan mengajar, kemudian pelaksanaan jenengan waktu pulang, yang ketiga pada saat jenengan melakukan penilaian juga harus disupervisi oleh kepala sekolah. Contoh kita mengenal adalah KI1, KI2, KI3, KI4. KI1 apa Bu? Sikap? Spiritual, KI2? sosial, KI3? pengetahuan, KI4? keterampilan. Mungkin KI3 dan KI4 sudah biasa dilaksanakan. Tapi untuk KI1 sikap spiritual belum ya. Tidak siapa saja seperti itu. Di dalam KI1 hal-hal yang penjenengan tekankan dan itu menurut saya loh ya merupakan pembiasaan. Contohnya apa itu? Yang ketaatan beribadah, Yang kedua, perilaku bersyukur, ketiga, berdoa, yang keempat. toleransi beribadah. Nah, itu yang perlu panjenengan pelajari dalam nilai-nilai sikap spiritual pada KI1, KI2 tolong dilaksanakan penilaian ya. Jangan hanya KI3 adalah membuat rencana program evaluasi. Setelah membuat rencana program evaluasi, jenengan evaluasinya dilaksanakan kapan sesuai dengan RPP-nya. Nah, selain itu jenengan kudu punya buku bank soal agar di dalam RPP soal-soal itu muncul di situ. Selama ini ketika menjenengan bank soal yang pernah dilakukan kan membuat apa dulu Bu? Kisi-kisi ya? Membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Ya, terus setelah itu membuat? Setelah itu baru membuat soalnya. Ya. Nanti selanjutnya itu dari soal itu kita bikin kunci jawabannya. Ya. Dan setelah itu kita bikin untuk lembar penilaiannya. Pedoman penilaian ya. Nah, bank soal itulah nanti pada saat menjenengan melakukan evaluasi pada kegiatan pembelajaran tematik berapa? Di tema 3, Ya. subtema tema berapa? 3, tema 3, subtema 3. Iya. Nah, kalau sudah ada soal seperti itu, tolong dikembangkan ya jumlah soalnya sesuai dengan materi yang ada. Tapi awali dulu dengan pembuatan diklat berapa hari? Diklat waktu pertama itu 4 hari Pak. 4 hari. Dari Sudah bisa memahami substansi daripada kumer. alhamdulillah sudah banyak ya, sedikit-sedikit ya Pak. Karena jenengan mau belajar ya. Nah ini untuk dalam proses panjenengan membuat modul ajar. Hal apa yang harus panjenengan itu lihat dulu pertama? Ya. Dalam pembuatan capaian pembelajaran, hal pertama yang saya harus perhatikan yaitu fase dulu. Untuk Ya. fase kelas 4 yaitu fase B. Ya,
Ya benar, fase B, ya Fase B, betul. nggih. Terus Yaitu dari pertama dari untuk memilah di elemennya dulu. elemen-elemennya ya. Ada beberapa elemen untuk matematika, Elemen setiap mata pelajaran. mata pelajaran. Nggih. Ya. Nanti kita dari elemen itu kita mencarinya dari kementerian gitu, Ya. yang 008 itu. 08 ya. Iya, Niko. Nah itu dari elemen Dari kembangan elemen kita kembangkan menjadi capaian pembelajarannya. ya capaian pelajaran. Dan deskripsinya harus sama dari yang di kementerian ini. Kementerian harus sama, tidak boleh Nggak boleh dirubah. dirubah, gitu. CP itu sudah paten. Setelah memahami ada CP, ada sampai tadi fase, ada elemen, penjelasan baru mengembangkan apa lagi, Pak? Sudah elemen saya buat dari nopo niki capaian pembelajaran ya. Lalu dibuat tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran ini ya. Kemudian dibuat alur tujuan pembelajaran. Ya. ATP. TP ya? Iya, alur TP, tujuan TP kemudian ATP ya. ATP nggih. TP dulu apa ATP dulu? TP dulu. Ya. Ya, dari Tujuan tadi kan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Lah tujuan pembelajaran dibuat alur tujuan alur tujuan pembelajaran pembelajaran. dan tidak boleh menyimpang dari CP ya. Lah penjenengan menyusun Dari ya. CP Ya. kita olah lagi nggih. Ya, betul. Ini dibuat untuk menjadi ATP dikelompokkan lagi dari Ya. tujuan pembelajaran, profil pelajaran Pancasila, Ya. kata kunci, glosarium dan alokasi waktunya. Ya, ini. Nah, itu baru membuat modul Ajar. ya, coba modul ajarnya apa? RPP 1 lembar itu membuat pertama apa, Bu? Identitas, Ya, yang sekolah, kedua. tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Di situ baru dicantumkan secara garis besar kan? Iya kan? Ketika di garis besar itu jenengan melaksanakan vokasi dan puyeng, Nggih. iya kan? Kalau RPP yang lengkap itu memang ada lampiran materi, lampiran kiat-kiat apa yang bisa menjadikan anak-anak itu bisa berprestasi dalam nilai bagus, apa kiat-kiatnya? Ya, kiat-kiatnya kita ya pertama secara kita memberikan motivasi ya Pak. Kemudian kita kayak sudah menjadi kebiasaan anak itu bisa meminta jam tambahan Pak. Ya, tambahan. Sore hari itu sampai sore. Dulu sih malam tapi saya alihkan sore full itu Pak. Kadang saya juga memolinnya saya tawaran ke wali guru itu mau dari jam 0 waktu siap artinya jam 0 saya katakan jam 6 pagi pernah saya ada yang menyambut di jam 6 saya mulai start itu jam 6 terus kesininya Pak kalau bisa jam setengah 7 gimana nggak masalah saya tawarkan panjenengan disetujui ya mau dari awal jam berapa kalau setengah 7 oke sepakati kalau jam 6 oke juga siap Pak Guru gitu. Jadi Itu kita secara klasikal dan individual ya? ya secara klasikal rata-rata seperti itu Berarti percepatan pembelajaran. ya secara klasikal ya Klasikal, tapi bukan hanya percepatan, mematangkan mematangkan itu penguasaan materi. Dan Nunsewu, hal yang jarang guru lakukan adalah bagaimana ketika kita menjadikan siswa itu memorinya, simpanan ilmu pengetahuan di dalam otak itu kuat. Sehingga kita memorinya kuat mengerjakan soal apapun itu bisa. Jangan keliru ketika segala sudah dilaksanakan secara instan ya. Iya kan? Ya, saya yakin SD Negeri 1 Teguh Sari cukup kuat lah ya dalam hal persiapan, termasuk ada doa bersama. Ya. Jangan sepelekan masalah doa. Istiqomah bersama itu berpengaruh motivasi secara spiritual, secara mental anak. Ya, dengan pengalaman jadi guru kelas 6 kan merupakan hal yang tanggung jawab besar ya Pak Jo. Iya betul Pak. Suatu tanggung jawab besar, suatu kebanggaan seandainya hasilnya memuaskan. Kalau dulu pernah masuk 6 besar di kabupaten, bangganya itu. Luar biasa, kalau ya. saya prestasi di situ Pak, satu prestasi 3 kabupaten 6 besar udah bangganya luar biasa. Dapat yang anak uang kayak hadiah tuh di kabupaten dua orang anak itu. Suatu waduh tidak ternilai ya kebanggaan guru kelas 6 seperti itu Pak. Ada yang muncul itu. Betul Pak Jo. Semoga selalu berjuang ya. Selamat bertugas, semoga menjabat kami. Coba ceritakan isi kurikulum sebenarnya ada berapa bab? Iya, 6 ya. Itu bab apa saja Bu Anggun? Pendahuluan, Ya, visi misi, struktur kurikuler, struktur kurikulum. Ya, terus pengaturan beban belajar, kalender pendidikan, dan terakhir pengembangan. di situ perlu banyak jenengan pelajari karena
kurikulum ini merupakan kitab sucinya sekolah. Ya, ini harus bisa memahami pendidikan karakter. Coba sambil dikerahkan. Pertama, religius. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mandiri. Yang kelima, apa? Integritas. Integritas meliputi apa saja, Bu Khairul Ana. Ya. Dan teladanan ya. Toladan. Nah, ini dalam bidang toladan ada istilah akhlakul karimah ya, Bu Eka ya. Akhlakul karimah artinya akhlak yang terpuji. Jadi anak yang soleh, soleha. Nah, terus ini tadi di Kurtilas ya. Kalau sekarang di IKM, Kumer, kurikulum merdeka, kita mengenal adanya P5. Apa itu P5? Project penguatan profil belajar Pancasila. Itu luar biasa loh, P5 arahnya kita itu menjadi generasi muda yang berpancasilalis, berdharma praktik, produktif, bisa menghasilkan produk dan bisa berdharma bakti untuk nusa bangsa dalam bidang produksi. Ojo bapak senengnya jadi apa? Konsumtif ya. P5 yang pertama itu adalah beriman dan yang kedua berakhlak mulia. Yang kedua global. Yang ketiga gotong royong, Pak Bambang. Yang keempat mandiri. Kelima kreatif, berpikir kritis. Coba kita menyanyikan satu. Nanggalan dengan jadi guru di SD 1 Bojongsari. Mengapa saya katakan bangga? Karena dia dipilih oleh 371 orang anak yang ingin sekali sekolah di sini. Garaplah, mengajarlah dengan hati, karena kita semuanya tugas utamanya memanusiakan manusia. Tugas kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, alat tidak bisa mendeteksi penyakit, tetapi hati kita harus diasah kepekaannya. Kepekaan seperti itu perlu kita perkokoh dengan penilaian KI 1, KI 2 yang mohon maaf tadi masih lemah sekali dilakukan oleh teman-teman guru di sini. Ya, padahal inilah Ibu Bapak yang akan jadi penentu berhasil tidaknya PPK kita. Penguatan pendidikan karakter setelah terus meningkat. Menyampaikan apa yang menjadi kekurangan dari SD Bojongsari, dan mudah-mudahan untuk kedepannya akan lebih meningkat ya. Apa yang disampaikan oleh Ibu mudah-mudahan nanti betul-betul akan diterapkan ya dalam Visitasi penilaian kinerja kepala sekolah SD Negeri 1 Bojongsari Selasa 27 Desember 2022 telah berjalan dengan lancar, tanpa aral melintang, dan insya Allah banyak sekali pengalaman, ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan dari beliau berdua, yaitu dari Bapak Jasirah dan Ibu Rahma, yang insya Allah kami niatkan bismillah untuk berubah menjadi lebih baik lagi demi kemajuan pendidikan di SD Negeri 1 Bojongsari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau laksana membanyaju dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan